Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kukar pintar. Apa kabar kalian hari ini semua? Tentunya di sini Ibu berharap kalian sehat-sehat selalu, oke? Perkenalkan, nama Ibu Siti Khotijah, instansi SMP Negeri 4 Tenggarong Seberang, mata pelajaran IPA. Oke, di sini kita akan belajar IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam kelas 8. Di sini Ibu memakai buku IPA kelas 8 semester 1 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia revisi 2017. Bab pertama yaitu gerak pada benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Sub materi kita kali ini adalah otot manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu mendeskripsikan jenis-jenis otot. Yang kedua, mendeskripsikan fungsi otot bagi manusia. Perhatikan gambar berikut ini. Apa nama organ tubuh sebagai alat gerak manusia selain tulang? Selain tulang, sebagai alat gerak pasif, otot juga disebut sebagai alat gerak aktif. Jadi, tulang dan otot itu saling kerjasama untuk saling melengkapi dalam melakukan suatu pergerakan untuk lebih leluasa. Macam-macam otot manusia. Nah, macam-macam otot manusia ada dibagi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ciri-ciri otot polos yang pertama berbentuk seperti gelendong. Yang kedua ujungnya meruncing. Yang ketiga terdapat pada saluran peredaran darah atau juga organ pencernaan. Yang ketiga berkontraksi secara refleks. Kemudian yang keempat tidak akan terdapat mempunyai garis melintang seperti halnya otot lurik. Yang kelima, tiap sel otot polos mempunyai satu inti sel tunggal yang dimana letaknya berada di tengah. Kemudian, yang selanjutnya termasuk otot tidak sadar. Waktu kontraksi otot polos yang akan berkisar 3 hingga 180 detik. Yang akan bereaksi lambat. Tidak mudah lelah, akan bekerja terus walaupun kita tidur. Perhatikan, ini gambar otot polos. Yang kedua, ciri-ciri otot lurik atau rangka. Dapat bekerja keras dan cepat. Mudah lelah, termasuk otot yang tidak bisa bekerja terus-menerus, tapi perlu istirahat. Termasuk otot yang melekat pada rangka tubuh manusia ataupun hewan. Cepat kontraksi atau mengkerut atau memendekkan otot. Mempunyai ribuan serabut yang membentuk jaringan otot yang mana tersusun rapi. Memiliki diameter kurang lebih 50 mikron dan panjang mencapai 2,5 cm. Inti sel berada di tepi atau disebut perifer. Terdapat pada otot lengan, perut, pipi, dan otot paha serta seluruh rangka tubuh manusia. Berbentuk silindris, panjang, serta mempunyai banyak inti sel. Bergerak di bawah kesadaran atau volunter. Nah, ini gambar otot lurik atau otot rangka. Selanjutnya, otot jantung. Ciri-ciri yang pertama, memiliki bentuk yang memanjang. Bekerja terus tanpa kenal lelah. Inti sel berada di tengah. Bekerja di luar kesadaran atau bisa disebut bekerja tanpa adanya pengaruh oleh saraf pusat atau otak.
memiliki bentuk silindris bercabang serta menyatu, memiliki serabut yang bercabang-cabang. Ini gambar jantung. Nah, apakah fungsi ketiga otot tersebut? Yang pertama, otot polos yaitu menyusun dan membentuk organ dalam manusia serta menggerakkan organ ini secara otomatis. Misalnya adalah otot polos pada usus dan lambung. Otot lurik menyusun sistem rangka dan berfungsi sebagai alat gerak manusia. Otot jantung menyusun jantung dan bekerja menggerakkan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh manusia. Selanjutnya, setelah kita belajar tentang otot, apa sajakah yang telah kamu peroleh dari hasil identifikasi jenis-jenis otot? Pada saat melakukan identifikasi, kesulitan apa yang kalian hadapi? Bagaimana perasaan belajar kalian hari ini? Ya, selanjutnya tugas kalian yaitu membuat mind mapping tentang otot. Setelah itu, kalian mengerjakan LKPD yaitu mengamati perbedaan jaringan otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Di mana nanti kalian harus mensajikan gambar 3 otot. Kemudian alat dan bahan yaitu alat tulis, buku guru, buku siswa, serta buku-buku penunjang yang lainnya. Langkah-langkah, siapkan gambar otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Kemudian amati ketiga otot tersebut, yaitu perbedaan fungsinya, kemudian diskusikan dengan teman yang lain, presentasikan ke depan kelas. Nah, ini ada data untuk mengisi hasil pengamatan. Selanjutnya ada analisis data yang harus kalian isi dan terakhir buatlah kesimpulan. Oke, sekian dari saya. Selamat mengerjakan tugas di rumah dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kukar pintar.